Hai teman-teman, saya Faris Hasan Maulana, NPM saya 2351085. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran dari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Dengan topik pembahasan adalah dampak dari pasal karet yang ada pada UU ITE. Nah, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita perlu tahu nih apa sih itu hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur masyarakatnya agar masyarakatnya mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, teman-teman tahu nggak sih di dalam hukum itu ada satu cabang ilmu pengetahuan yang bernama pengantar ilmu hukum. Nah, pengantar ilmu hukum ini apa sih? Pengantar ilmu hukum itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum dari kacamata yang ideal dan murni, meliputi dari tujuan dan juga fungsi dari hukum itu sendiri. Nah, tujuan dari hukum itu apa sih? Tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu ialah hukum itu bersifat konkret sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang kedua ada keadilan. Keadilan ini semuanya tuh adil, setara di mata hukum, mulai dari pelaporan hingga vonis hukuman. Nah, yang ketiga ada kemanfaatan. Kemanfaatan ini ialah harapan dari 2 tujuan yang tadi, sehingga diharapkan menciptakan kemanfaatan kepada masyarakatnya. Nah, fungsi hukum sendiri ialah memberikan batasan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, kita langsung saja masuk ke kasusnya. Contoh kasusnya ialah yang terjadi pada tahun 2008 yang dimana UU ITE juga baru disahkan pada tahun yang sama. Nah, kasus ini menimpa Prita Mulyasari yang dimana ia mengkritik pihak RS Omni Internasional setelah menjalani masa perawatannya di rumah sakit tersebut. Namun harapan kritikannya yang diharapkan pihak rumah sakit menerima dengan baik dan merubah kualitasnya, justru malah menimpa hal buruk untuk Prita Mulyasari yang dimana ia justru digugat secara perdata dan dilaporkan secara pidana. Nah, gugatan tersebut pun membuat Prita divonis harus membayar denda dengan ratusan juta rupiah. Namun karena simpati masyarakat yang begitu besar sehingga membuat pihak RS Omni mencabut gugatannya. Nah, namun pada kasus pidana, ia terjerat pada pasal Undang-Undang ITE, pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, inilah yang menjadi masalah. Disinilah pasal karetnya, dimana kritikan justru menjadi untuk bisa jadi ajang balas dendam. Karena kita tidak terima dikritik, justru bisa jadi ajang balas dendam. Nah, Prita Mulyasari pun akhirnya divonis 6 bulan penjara karena kasus pidana yang ia lakukan. Setelah 6 bulan menjalani penjara, ia pun bebas. Namun pada tahun 2012, Mahkamah Agung menetapkan bahwasanya Prita Mulyasari tidak pernah bersalah. Nah, menurut Direktur Institute for Criminal Justice Reform, yaitu Erasmus Napitupulu, bahwasanya UU ITE ini sangatlah problematik sehingga menimbulkan banyak masalah dalam kita menyampaikan ekspresi. Erasmus mengatakan bahwasanya undang-undang dibikin jangan sampai untuk ajang balas dendam, karena undang-undang dibikin ialah untuk memenuhi hak orang lain, karena ada hak di dalamnya. Jangan sampai adanya undang-undang justru membatasi seseorang untuk kebebasan berpendapat. Nah, disinilah Erasmus Napitupulu mengatakan bahwasanya pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini dengan cepat dan juga tepat, merevisi segala aturan yang dianggap bermasalah. Menurut saya di sini perlu peran pemerintah untuk merevisi secara cepat dan juga tepat UU ITE ini. Agar apa? Agar masyarakat dapat menggunakan sosial media dengan tahu mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, sehingga tidak ada keraguan dari aturan tersebut. Dan untuk masyarakat, saya harap lebih berhati-hati dalam menggunakan
sosial media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter maupun yang lainnya. Saya harap masyarakat perlu berhati-hati dalam menggunakan komentarnya, karena pada sosial media atau dunia maya kita tidak tahu apakah orang ini bercanda ataupun orang ini serius. Kita tidak mengetahui itu, sehingga banyak kerancuan di dalamnya dan memudahkan seseorang untuk tersinggung. Sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Sekian dari saya. Nah, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar ya, ataupun pertanyaan, tambahan ataupun kritikan, atau mungkin yang ada yang tidak setuju boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.